Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan melakukan presentasi dengan judul penelitian analisa pengaruh konsentrasi NaOH dan temperatur penelitian terhadap perubahan kadar unsur ganggu mineral pada proses ekstraksi bauksit. Kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bu Susatri selaku dosen pengampu mata kuliah hidroelektrometalurgi dan teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi kami. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Felis Kamelindianes dengan NPM 333417026 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ali Justiko dengan NPM 3334170052. Outline yang akan kami presentasikan kali ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta referensi. Pertama-tama kita akan masuk ke pendahuluan dulu ya. Perkembangan teknologi yang terjadi di berbagai belahan dunia membuat keberadaan berbagai jenis logam dan mineral menjadi sangat penting dalam menunjang berbagai kegiatan manusia. Salah satu jenis logam yang banyak dibutuhkan dalam berbagai kegiatan industri adalah aluminium. Aluminium menjadi logam yang paling banyak diproduksi di seluruh dunia setelah baja. Industri manufaktur, permesinan, dan transportasi yang makin berkembang di berbagai dunia membuat kebutuhan akan aluminium semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Aluminium saat ini banyak digunakan dalam industri otomotif sebagai bahan komponen mesin dan komponen interior kendaraan. Industri lain seperti industri besi baja dan kelistrikan mulai menyadari manfaat pemakaian aluminium dan mulai menggunakannya untuk aplikasi industrinya. Aplikasi aluminium sendiri berbagai jenisnya, yaitu untuk transportasi, untuk permesinan, untuk peralatan domestik, iron and steel industry, dan konstruksi bangunan. Aluminium banyak digunakan pada berbagai jenis industri termasuk manufaktur, transportasi, maupun konstruksi dan infrastruktur, yaitu karena yang pertama adalah aluminium merupakan material yang ringan. Beberapa komponen struktural dibuat dari aluminium khususnya pada industri penerbangan. Yang kedua yaitu memiliki ketahanan korosi yang baik karena membentuk lapisan pasif yang dapat mencegah korosi. Yang ketiga, memiliki strength to weight ratio yang baik di mana aluminium memiliki kekuatan tarik 49 MPa dan paduannya mampu mencapai 400 MPa. Bila dibandingkan dengan besi, densitas dari aluminium hanya sebesar 2,7 gram per cm kubik, sedangkan baja memiliki densitas 7,87 gram per cm kubik. Dengan kisaran kekuatan tarik dari 250 sampai 700 MPa. Aluminium cocok digunakan untuk transportasi dan aplikasi yang membutuhkan material ringan namun kekuatannya baik. Yang keempat, aluminium merupakan logam non-toksik, non-magnetik, dan non-sparking. Yang kelima, memiliki sifat keuletan yang baik sehingga mudah dalam permesinan. Sumber utama bahan mentah dalam pengolahan aluminium adalah biji bauksit. Biji ini banyak ditemukan di kawasan Amerika Latin dan Asia. Di Indonesia, bauksit pertama kali ditemukan tahun 1924 di Kijang, Pulau Bintan. Dan sejak 1935, bauksit dari Pulau Bintan telah ditambang dan diekspor. Pada tahun 1968, PT Aneka Tambang mengakuisisi tambang tersebut dan menjadi produsen terbesar bauksit di Indonesia dengan volume produksi mencapai 1-1,5 juta ton per tahun. Saat ini, salah satu pertambangan bauksit terbesar di Indonesia terdapat di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Proyek pengolahan bauksit di Kabupaten Sangkan tersebut dikenal dengan nama Proyek Chemical Grade Alumina atau CGA yang diperkirakan dapat memproduksi sekitar 300.000 ton per tahun. Permasalahan pertambangan bauksit yang ada di Indonesia saat ini adalah banyaknya cadangan bauksit yang diekspor secara mentah. Selain karena harganya jauh lebih murah, kita juga tidak mendapat nilai tambah apa-apa.
Hal ini dikarenakan jika kita mengekspor biji bauksit secara mentah, maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin berkurang dan menyebabkan lapangan pekerjaan semakin kecil. Karena keterbatasan kita untuk mengolah biji tersebut, maka kita hanya mengimpor bahan yang sudah jadi dari pengolahan biji tersebut dari negara lain. Jika dilihat dari kandungan yang ada dalam biji bauksit, kita juga akan kehilangan unsur berharga lainnya yang ada dalam biji bauksit jika mengekspornya secara mentah. Unsur-unsur tersebut memiliki harga jual yang lebih tinggi bahkan dari aluminium yang merupakan unsur utama dari bauksit. Unsur lain dalam biji bauksit antara lain besi atau Fe, silika, dan titanium. Oleh karena itu, proyek CGA Tayan dibuat untuk mengurangi kecenderungan Indonesia menjual biji bauksit secara mentah dengan cara mengolahnya menjadi chemical grade alumina. Rumusan masalah pada presentasi penelitian kami yaitu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kadar unsur genggu mineral pada biji bauksit. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh temperatur perlindian terhadap kadar unsur genggu mineral pada biji bauksit. Sedangkan yang ketiga adalah berapa konsentrasi dan temperatur perlindian yang efektif dan ekonomis pada proses pelindian biji bauksit. Tujuan percobaan pada presentasi kami kali ini ada 3, yaitu yang pertama adalah mengetahui proses ekstraksi bauksit yang efektif dan ekonomis. Yang kedua adalah mengetahui dan membandingkan perubahan kadar Al dan unsur yang terkandung dalam biji bauksit. Yang ketiga adalah membandingkan kinerja konsentrasi larutan leaching dengan menggunakan variabel konsentrasi dan temperatur. Kita masuk ke tinjauan pustaka ya. Biji adalah sekumpulan mineral yang memiliki satu atau lebih kandungan mineral berharganya atau pengotornya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah dengan teknologi yang ada pada saat itu. Biji akan diproses pada pengolahan mineral untuk memisahkan antara mineral berharga dengan mineral pengotornya. Di alam, biji aluminium ditemukan sebagai bauksit. Bauksit dinamakan setelah tempat di mana pertama kalinya ditemukan, yaitu di sebuah desa Libaoux di selatan Prancis. Bauksit dapat dibagi menjadi giepsit, diaspor, bohmit, korundum, dan kaulinit. Namun, mayoritas yang ditemukan adalah giepsit, bohmit, dan diaspor, yang masing-masingnya berbeda sifat fisiknya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui berbagai tipe bauksit dan berbagai perbedaan sifat fisiknya. Untuk giepsit, formulanya yaitu AlOH3 dengan perbandingan Al2O3 banding H2O-nya 1:3 dengan sistem kristalnya monoklinik dan kekerasannya 2,5 sampai 3,5 dengan spesifik gravitinya 2,42, refraktif indeksnya 1,568, temperatur dari dehidrasi rapidnya 150 derajat Celcius, produk dari hidrasinya yaitu XAl2O3. Untuk tipe bauksit bohmit, formulanya yaitu AlOH, perbandingan Al2O3 dengan H2O-nya yaitu 1:1, dengan sistem kristalnya ortorombik, kekerasannya 3,5 sampai 4, spesifik gravitinya 3,01, refraktif indeksnya 1,649, temperatur dari dehidrasi rapidnya yaitu 350 derajat Celcius, produk dari hidrasinya yaitu gamma Al2O3. Untuk tipe bauksit diaspor mempunyai formula AlOH dengan perbandingan Al2O3 banding H2O-nya 1:1, sistem kristalnya ortorombik, kekerasannya 6,5 sampai 7, spesifik gravitinya 3,44, refraktif indeksnya 1,702, temperatur dari dehidrasi rapidnya 450 derajat Celcius, dan produk dari hidrasinya yaitu alpha Al2O3. Pada gambar sebelah kiri dapat dilihat penampakan langsung dari biji bauksit yang dapat dari pertambangan.
Biji dengan kadar SiO2 yang rendah lebih disukai oleh industri karena akan lebih mudah diproses selanjutnya, khususnya menggunakan biaya proses. Cara kasat mata dapat dibedakan bauksit menurut kadar pengotornya yang umumnya berupa besi atau Fe. Yang pertama yaitu bauksit merah dengan sifat kadar besi tinggi dan kadar SiO2 rendah. Yang kedua, bauksit putih keabu-abuan dengan sifat kadar besi rendah dan kadar SiO2 tinggi. Yang ketiga, bauksit agak kemerah-merahan dengan kadar besi dan SiO2 kurang lebih sama. Proses Bayer adalah suatu proses pengolahan biji bauksit untuk menghasilkan alumina. Proses Bayer pertama kali ditemukan pada tahun 1888 oleh Carl Joseph Bayer. Nah, proses ini kemudian mengalami pengembangan di tahun 1892 dengan penggantian soda abu atau Na2CO3 menjadi soda kaustik atau NaOH. Dan prosesnya sendiri dari sintering diganti menjadi proses leaching. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh partner saya Aldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pressure leaching. Pressure leaching merupakan salah satu metode pada proses leaching yang biasa dilakukan pada proses Bayer. Dan proses leaching ini merupakan pelarutan kimiawi dari mineral yang larut dalam biji padat atau konsentrat yang dilakukan pada tekanan tinggi dan menghasilkan larutan yang mengandung logam yang akan diperoleh kembali. Proses ini dilakukan dalam autoklaf tertutup yang biasanya dilakukan pada temperatur 220 derajat Celcius dan tekanan di atas 20 atm. Proses leaching ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan persen recovery pada logam, khususnya pada logam aluminium. Untuk menaikkan persen recovery pada logam, maka perlu memperhatikan faktor-faktor, yaitu faktor-faktornya adalah faktor konsentrasi NaOH yang digunakan dan temperatur leaching yang digunakan. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan terdapat kurva yang menunjukkan pengaruh konsentrasi NaOH dan temperatur leaching terhadap persen recovery aluminium yang akan diperoleh. Pada pengaruh konsentrasi NaOH, yaitu apabila konsentrasi NaOH yang digunakan semakin besar, maka persen recovery pada logam aluminium pun akan besar juga yang akan didapat. Lalu pada pengaruh temperatur leaching yang digunakan, pada kurva tersebut dapat dilihat pada konsentrasi NaOH sebesar 200 gram per liter dengan temperatur leaching sebesar 250 derajat Celcius memberikan persen recovery yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan temperatur leaching sebesar 200 derajat Celcius dan 170 derajat Celcius. Hal itu dapat disimpulkan bahwa konsentrasi NaOH dan temperatur leaching yang digunakan akan mempengaruhi persen recovery yang akan didapat pada proses leaching. Apabila konsentrasi NaOH yang digunakan semakin tinggi, temperatur leaching yang digunakan semakin tinggi, maka persen recovery yang akan diperoleh pun akan semakin meningkat juga. Proses Bayer terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap digestion, tahap precipitation, dan tahap calcination. Pada tahap digestion diawali dengan proses crushing dengan menggunakan jaw crusher, kemudian dilanjutkan dengan proses grinding dengan menggunakan ball mill. Proses ini bertujuan untuk memperkecil partikel dari bauksit
dan memperbesar luas permukaan sehingga mudah untuk direaksikan. Selanjutnya, setelah dilakukan proses grinding, dilakukan proses screening. Proses screening pada bauksit dilakukan hingga mencapai ukuran 14 mesh. Biji bauksit kemudian dimasukkan ke dalam mixer untuk dicampurkan dengan air sehingga terbentuk slurry. Slurry yang terbentuk kemudian direaksikan dengan NaOH di dalam CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor dan dipanaskan hingga suhu sekitar 197 hingga 237 derajat Celcius. Hasil dari digestion ini kemudian akan diproses lebih lanjut ke dalam flash tank. Flash tank ini bertujuan untuk menurunkan suhu liquor dengan cara menurunkan tekanan hingga 1 atm. Selain itu, flash tank juga dapat menurunkan kadar air sehingga mengurangi kinerja evaporator pada proses precipitation. Liquor yang sudah didinginkan kemudian dimasukkan ke dalam mixer. Kemudian liquor dipisahkan dengan menggunakan hydrocyclone. Pada proses ini, liquor akan terbagi menjadi padatan, yaitu residu bauksit dan liquor, yang kemudian akan diproses ke tahap precipitation. Residu bauksit atau red mud akan diproses di clarifier untuk memisahkan red mud dengan liquor yang masih dapat digunakan. Selanjutnya, tahap precipitation. Tahap precipitation dimulai dengan memasukkan digestion liquor tadi ke dalam mixer untuk mencampur digestion liquor tadi dengan bibit alumina. Fungsi bibit alumina trihidrat ini yaitu untuk memicu terjadinya kristal alumina. Tahap pembentukan kristal terjadi pada precipitation tank. Pada precipitation tank ini digestion liquor direaksikan dengan udara pada suhu 87 sampai 93 derajat Celcius. Kemudian kristal alumina dipisahkan dari cairannya dengan hydrocyclone. Cairan tersebut kemudian dievaporasi untuk memekatkan NaOH yang kemudian digunakan kembali di proses digestion. Kristal yang masih dalam bentuk hidrat kemudian diproses dalam rotary vacuum filter untuk mendapat kristal hidrat yang lebih padat. Kemudian kristal alumina trihidrat dicuci dengan hydrocyclone. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan calcination. Tahap kalsinasi dimulai dengan memanaskan kristal alumina trihidrat dalam cyclone preheater dengan suhu 250 sampai 380 derajat Celcius. Fungsi dari preheater adalah untuk menguapkan air yang ada di permukaan alumina dan sebagai tahap pre-calcination. Proses selanjutnya adalah proses kalsinasi dalam CFB atau circulating fluidized bed calciner. Proses ini bekerja pada suhu 380 sampai 1380 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk membentuk alfa alumina yang merupakan komponen utama dari smelter grade alumina. Tahap selanjutnya adalah tahap pemisahan flue gas dan uap air di cyclone. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan di fluidized bed cooler dengan media pendingin air secara tidak langsung dan blower. Alumina yang sudah dikalsinasi kemudian dimasukkan ke dalam vibrating mill untuk memperkecil ukuran sebesar 10 mikrometer atau 400 mesh sehingga didapatlah produk berupa alumina.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari diagram alir, alat, dan bahan. Untuk diagram alir yaitu terbagi menjadi dua, yaitu diagram alir untuk variabel konsentrasi dan diagram alir untuk variabel temperatur. Untuk diagram alir variabel konsentrasi, pertama-tama menyiapkan biji bauksit. Biji bauksit yang digunakan yaitu berasal dari Tayan, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Setelah biji bauksit disiapkan, kemudian dilakukan pengujian EDX. Tujuan dari pengujian EDX ini yaitu sebagai karakterisasi awal untuk mengetahui komposisi yang ada pada biji tersebut. Setelah dilakukan pengujian EDX, maka dilakukan proses crushing. Tujuan dari proses crushing ini yaitu untuk mengecilkan ukuran biji yang awalnya berukuran besar menjadi ukuran yang kecil. Nah, untuk proses crushing ini dilakukan dengan menggunakan palu dengan beralaskan wadah yang terbuat dari baja. Nah, pada proses crushing ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada primary crushing, secondary crushing, tertiary crushing. Nah, pada proses primary crushing ini diperkecil ukurannya hingga mencapai 100 sampai 10 cm. Kemudian dilakukan proses secondary crushing untuk mengecilkan ukuran dari 10 cm sampai 2 cm. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses tertiary crushing, yaitu untuk mengecilkan ukuran dari 2 cm menjadi 0,5 cm. Setelah dilakukan proses crushing, maka dilanjutkan dengan proses klasifikasi. Setelah dilakukan proses klasifikasi, material hasil pencucian selanjutnya diendapkan agar padatan dan larutan memisah sehingga memudahkan penyaringan. Hasil saringan berupa padatan atau endapan yang akan dikeringkan untuk menghilangkan air. Proses pengeringan dilakukan pada temperatur 150 derajat Celcius. Selanjutnya itu proses screening. Proses screening ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang sesuai untuk proses yang lebih lanjut, di mana umumnya untuk proses leaching digunakan ukuran butir dengan ukuran sebesar 70 mesh. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin pengayak. Setelah dilakukan proses screening, selanjutnya dilakukan proses leaching. Proses leaching dilakukan menggunakan metode proses Bayer. Oleh karena itu, larutan yang digunakan merupakan larutan basa, yaitu berupa NaOH. Larutan NaOH yang digunakan yaitu dengan menggunakan konsentrasi 0,5 molar, 0,75 molar, 1 molar, 1,25 molar, dan 1,5 molar. Larutan NaOH dibuat dengan mencampurkan soda api dengan air. Setelah dilakukan proses leaching, selanjutnya dilakukan proses presipitasi atau pengendapan. Larutan yang sudah di leaching tadi dengan variasi konsentrasi NaOH dimasukkan ke dalam gelas beker untuk dilakukan proses pengendapan. Gelas beker ini didiamkan pada suhu ruang hingga terbentuk 2 lapisan pengendapan pada gelas tersebut. 2 lapisan tersebut dipisahkan satu sama lain. Lapisan yang merupakan AlOH3 kemudian diuji dengan EDX sebagai pengambilan data akhir. Setelah itu dilakukan proses drying.
Proses drying ini dilakukan pada suhu 110 derajat Celcius. Proses drying ini bertujuan untuk menghilangkan sisa air yang masih ada pada mineral ikutan tersebut. Setelah dilakukan proses drying, selanjutnya dilakukan proses pengujian IDX. Pengujian IDX ini merupakan tahap akhir proses ekstraksi bauksit, di mana akan diuji kembali kadar unsur-unsur berharga yang ada di dalam mineral ikutan dan melihat pengaruh variasi konsentrasi NaOH terhadap perubahan kadar tersebut. Kemudian dari percobaan penelitian tersebut didapatlah data pengamatan dan dibahas menggunakan literatur.